baru nyebrang sedikit, TK harus naik lagi ke atas lagi. Masya Allah. Ya, dengan Zoom ini kita ambil hikmahnya ya, yang jauh bisa jadi dekat ya. Baik, sedikit informasi mengenai kajian Khairatun Hisan. Pengajian Khairatun Hisan ini sudah berada sejak tahun 2005. Berarti sudah hampir berapa tahun tadi ini ya? 2005 ke 2023. Masya Allah. 18 tahun ya, Teh? Betul? Lama ya, udah lama sekali ya, Masya Allah. Rasanya ya gak kerasa juga ternyata sudah 18 tahun. Yang Tapi kayaknya diselenggarakan di rumah Bunda. kayak kemarin baru teh ya, berarti ayat Allah benar ya di An-Nazi'at ayat terakhir ya. Ka'annahum yauma yarawna lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Jadi kayak kemarin gitu ya, nanti di akhiratnya baru baru kemarin. Orang kita aja Khairatun Hisan ya. Dihitung-hitung mah ya udah segitu tahun ya. Iya, betul banget. Apa namanya? Kalau orang itu udah anak remaja ya, udah anak gadis 18 tahun, tapi rasanya kayak kemarin udah lupa bayinya atau kapan TK-nya atau SD udah nggak terasa. Betul, betul. Ya, udah 18 tahun kita bersama. Kemudian ya dulu itu kita diselenggarakannya di rumah Bunda Hania yang biasanya diadakan setiap hari Sabtu pagi dan Minggu sore. Saat ini masih konsisten di hari Sabtu sore ya. Nah, kemudian kita juga teman-teman tim Khairatun Hisan menerima titipan sodakohnya, bisa langsung hubungi Teh Tini atau Teh Siti. Nah, nanti akan kita share juga nomor rekeningnya kalau mau share. Nah, mau bersedekah, insya Allah nanti diberikan kepada tangan yang tepat. Oh iya, download slide. Betul. Oke, sambil menunggu, ini juga mau download slide. Mungkin barangkali antara teman-teman semua ada yang mau share tentang surat Al-Luqman, pengalamannya atau hafalannya sudah sampai di mana. Mungkin saat ini ada pengalaman mengenai surat tersebut, sedikit sharing. Kesan, yang paling berkesan gitu ya, dari ayat 1 sampai ayat 13. Nah, kalau saya itu senang kalau bahasannya tentang Allah. Jadi yang berkesan jadi ayat itu dah, ayat berapa? 10 ya, 10, 11, terus 12 tentang Allah di surat Luqman. Ya itu waktu itu kajiannya tentang di dalam planet bumi itu jadi ada unsur liquid dan solidnya. Jadi kalau Allah, jadi Allah tuh udah ngasih banyak banget gitu ya, dengan kestabilan planet bumi juga luar biasa gitu, karena Mbok Ai Raya juga pernah bilang, kalau kalau dengan Allah membiarkan bahwa planet bumi itu
oyak-oyakan every day, every second. So, ya kita tidak ada apa waktu untuk ini dan itu. Sudah sudah mati aja ya, mati, atau sengsara terus gitu. Karena untuk bagian fisik saja ya, karena kan sebenarnya manusia itu ada bagian fisik, juga ada bagian batin gitu. Eee, untuk bagian fisik aja udah merepotkan gitu. Dulu kajiannya yaitu waktu khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha wal qafil ardi rawasiya ang tamida bikum wa batsa fiha min kulli dabbah. Jadi cerita tentang gunung yang membuat, bumi ini stabil, gitu ceritanya. Jadi saya jadi kepikiran gini pada saat itu, jadi sebenarnya kalaupun, taruh kata ya kalau setelah tahu bahwa, oh ternyata Allah tuh udah kerja banget gitu ya, ya tentu saja dengan tentaranya ya, bukan bukan riweuh riweuh teu puguh begitu ya. Eee, tapi maksudnya bagi seseorang yang kan suka ada ya di YouTube-YouTube homeless misalnya nggak punya rumah, kayaknya kalau kenal ayat ini juga bisa bersyukur tetap gitu karena, eee, nggak punya rumah tapi, ternyata Allah tuh sudah berbuat banyak gitu tentang planet ini gitu, planet yang stabil. Padahal mah di dalamnya, Eee, ya potensial oyak sesungguhnya, planet bumi ini gitu. Gitu Teh Marina. Jadi alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih sharingnya Teh Vini. Iya, barangkali ada lagi dari teman-teman semuanya yang mau sharing tentang pengalamannya dari surat Al-Luqman ini. Hafalannya sudah sampai di mana? Oh, jangan tagih aku ya. Ah, ketinggalan banget nih. Cuman bisa memantau aja di grup. Wah, udah pada setor lagi. Ya Allah. Kira-kira susah nggak sih Teh saat ini ngafalinnya? Kalau saran saya, mudah ini mudah. Karena, mirip-mirip apalagi ayat ayat pertama, mudah sekali. Jadi ditunggu ya setorannya. Untuk ayat pertama minimal. Jadi nanti di list hafalan surat Luqman, udah gitu, udah. Jadi udah bagian dari member, hafalan Luqman ya, ayat pertama. Jadi ini mirip-mirip Al-Baqarah dan juga entah mengapa ya, mungkin teman-teman sama atau tidak pengalamannya dengan saya. Jadi kalau hafalan tentang Allah, itu biasanya ada kemudahan. Menurut saya ya, tapi menurut teteh-teteh entah. Jadi kalau yang misalnya kayak kekuasaan Allah Allah gitu teh kayak kayak ada mudah. Kalau pas bagian perempuan, nah, hunna nu kikituanna teh, rada susah. Jadi, menurut saran saya mudah. Jadi ini ya, cobain setor ya. Halo? Halo? Mohon maaf, kenapa ada terputus? Enggak, Oh, enggak. selesai. Iya, jadi apa teh ada yang mirip-mirip sama surat Al-Baqarah. Al-Baqarah. Iya, Al-Baqarah. Al-Baqarah kan udah hafal kan? Nah, ini ada mirip-miripnya. Al-Baqarah awal, Ah, buat mirip-mirip. Teh ini mah semuanya gampang. Udah Teh ini mah rajin kayaknya ya. Enggak beneran ini mah bukan ini, bukan apa ya, ngemengke gitu kalau bahasa Jawa mah, enggak memang beneran, segera cobain geura, heeh. Ayat 1 mah bukan bohong, sok. Iya, Ayat yang satu paling susah sampai tuh lima terakhir-terakhir Teh ini. gampaknya Al-Baqarah. Pengalaman ngapalin. Iya, Bu Nani. Ya, ayat 1 sampai 5 itu yang seperti ya Al-Baqarah. Tuh kan bener, ini Awal-awal mah testimoni gitu, kedua ditambah masih saya, terus Bu semangat ya. Nani. Ada gitu, kadang suka mirip-mirip. Kalimatnya, kata-katanya masih familiar ya. Ya biasalah prolog ya, pembukaan biasanya mirip-mirip. Nah, mulai ke tengah, mulai terakhir, nah itu deh kelemahan. Diperlukan istiqomah.
Ini pokoknya mah kalau Al-Quran mah udah barang bagus gitu. Maksudnya berhasil atau tidaknya bagus saja. Jadi kalau misalnya belum ke hap, hap lalu ditangkap, sebelum itu berarti ngumpulin pahala kan menurut hadis 1 huruf 10 kebaikan. Nah, lamun teu apal-apal kan diulang-ulang terusnya. Jadina ngumpulkeun pahala husnuzona. Lamun apal ya berarti kesyukuran tambah sama Allah yang benar juga dipakai. Kalau enggak dipakai kemungkinan lupa juga. Saya punya pengalaman gitu juga. Banyak bahkan. Jadi kalau nggak dipakai memang cenderung lupa. Nah, jadi memang mungkin eh, menetapkan di hatinya pokoknya barang bagus saja, baik hafalnya maupun tidak. eh, Terus ada dikoneksikan gitu maksudnya. Makanya kalau di Qauriatun San atau MQC ini, hayu saayat di ini dilayani. Apalagi banyak lah kalau 1G dilayani. Ayo proyek ini sepanjang hayat. Lagu Merdeka dipindahkan karena hafalan. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap ngapalin. Ya, usaha maksudnya kali-kali lah nyangkut gitu. Ini Pan, pernah dengar ya kemarin berita yang baru ini di Bogor 7 orang makam kan dipindahin dari 40 sekianan, 7 masih utuh. Katanya mereka orang-orang baik, di antaranya ada guru ngaji dan juga tukang sedekah. Jadi teman-teman yang suka sedekah, keep doing sedekah. Yang suka berinteraksi Quran, keep doing contacting ya. Insya Allah. Iya nih ya, setiap ketemu kajian ini saling mengingatkan ya, saling mengecas untuk saling mensupport untuk menghafalkan Al-Quran, udah gitu saling bersedekah, saling mendorong untuk berbuat baik ya. Semoga nanti suatu saat ketika kita misalnya sudah meninggal, tadi yang sudah diceritakan Kak Dini tadi ya, jasad kita terjaga ya, salah satunya jasad kita terjaga masih utuh atau gimana ya Kak Dini? Kalau alam. Masih utuh Teh, masih utuh. Sambil Ya ngetes. Allah alam ya, amal itu memang banyak kan, ajaran Allah memang banyak. Tapi yang jelas menunjukkan bahwa kalau kontak dengan kebaikan itu ya hasilnya kebaikan gitu. Jadi pokoknya dibuat sesedikit mungkin untuk tetap keep in touch gitu. Apapun sedekahnya, ayatnya. Jadi taruh kata gini, kalau saya sesibuk-sibuknya 1 ayat mah nggak boleh lepas, kudu dilantunkan setiap hari sebagai tanda kita pengen terikat gitu sama kebaikan ya kepada Allah itu gitu. Itu berita tentang ada salah satu sahabat katanya juga di Irak juga utuh. Kalau yang hadis kan ada ya 4 jasad yang tidak akan jadi tidak akan rusak gitu. Salah satunya adalah Nabi. Jadi kalau misalnya orang soleh aja ada yang tidak hancur di lekang waktu ya, apalagi Rasulullah, berarti benar gitu, shadaqallahul azim. Ya, semangat. Semangat ya. Diingatkan ya. Saling diingatkan, saling support. Ayo, ada informasi atau apa kita sharing. Kita selalu berbuat baik. Oh iya, ngirim pesan aja. Kata Cinta Quran ya. Mungkin pernah apa ya di YouTube ya, channel Cinta Quran. Bahwa di Indonesia yang katanya mayoritas Islam ini juga 70% itu belum pada bisa baca Quran. Jadi kalau misalnya teteh dimanapun teteh berada, misalnya Teh Marina sekarang sedang ada di Lampung dan ketemu orang belum bisa baca Quran, boleh di-sharing karena memang masih banyak yang belum bisa. Mungkin kalau kita di kota, ketemu si Anu, terus bisa maca, nanda secara kultur udah bagus mungkin ya. Gitu. Tapi ternyata di Indonesia masih banyak yang belum bisa. Makanya teteh kalau punya waktu luang, punya program dan metode gitu, orang yang belum bisa baca boleh di sharingkan. Kebetulan di grup kita
kayak Teh Popon tuh aduh indah sekali bacaannya ya. Jadi kalau misalnya pas ketemu majelis yang belum bisa boleh sharing-sharing, bisa dibuat online. Seperti kita punya grup di Khairatun Hisan, jadi bisa dibuat ku teteh-teteh sekalian dimanapun teteh sekalian berada. Ya Allah, terima kasih Kak Tini. Alhamdulillah di tengah kita semua sudah hadir Bunda Hani. Assalamualaikum Bunda Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ya, kabar teman-teman semuanya? Marina apa kabar? Alhamdulillah Bunda. Agak sibuk nih, udah sekian lama berhenti jadi moderator, hari ini pertama kali lagi. Jadi agak Iya. sibuk, mohon maaf di sini. Iya. Baik, mari kita mulai aja ya Bunda. Silakan Bunda. Sedikit terhenti ya layarnya. Halo Bunda. Oke. Apakah ini? Baik. Mungkin ada sedikit kendala dengan internetnya Bunda Ani ya. Kita sapa-sapa aja dulu ya, biar nggak tegang. Ini juga tegang. Berapa lama ya? 6 bulan, ada 7 bulan sorry. Off jadi moderator. Cari-cari lagi catatan pemutaannya, terus ya nyaktisin laptop juga. Yang sementara ini udah lama juga nggak buka laptop. Dari Welcome again. Iya, selamat bergabung II, Nani, Teh Popon, Bu Cucu, Bu Eti, sama Bu Yati. Kalau boleh teman-teman ini ya, sama apa selama pengajian alangkah baiknya kalau kita on cam. Jadi biar terlihat keseriusan pengajian. Iya. Ada Bu Dewi sama Ibu Sia. Ada Bu Nabi di situ. Ya. Kira-kira ada kabar apa nih Teh di Bandung Teh? Apa nih? Halo? Iya, begitu. Suaranya kurang jelas. Halo? Apakah bisa terdengar suara Marina dengan jelas saat ini? Kalau di saya agak putus gitu. Terus sama kecil. Mikrofon. Ya. Tes 1, 2, 3. Apakah masih terdengar? Sudah terdengar suara Marina?
Suaranya putus-putus. Oh, baik. Jadinya biasa ngecas kosong deh. Di dapur aja. Dia timpul 2. Itu punya saya bekas itu tah. Ayah. Bunda Ania mencoba reconnect lagi ya. Dan upayakan dulu di sana. Enggak. Baik teman-teman, apakah sudah terdengar suara Marina dengan baik? Tes 1, 2, 3. Di sini much better. Oke. Ya. Bagaimana dengan Bunda Hani? Apakah ada terkendala? Atau kita murojaah dulu tes ini? Siapa yang mau murojaah? Boleh. Yang kata tes ini 1-5. Sampai 5 dulu ya. Sebagai bukti Ya, bahwa ini surat Luqman mirip surat Al-Baqarah awal-awal. Nanti saya otomatis terhenti atau kalau saya kurang sadar mohon diingatkan. Kalau Bunda Hani sudah datang otomatis sudah mesti selesai murojaah saya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, betul ya, mirip ya. Mirip surat Al-Baqarah. Ya, kita lanjutin lagi ya sampai ayat 13. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa. Ulaika lahum adabun muhin. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udunaihi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samaa'i ma'an fa ambatna fiha min kulli zawjin karim. Hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunih balidz zalimuna fi dhalalin mubin. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi
وما كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Ya, saya ulangi lagi ya sampai Bunda Hani datang atau sampai ada yang motong. Teh Tini, bosen Teh Tini, saya aja. Enggak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Karena Bunda Hani sudah hadir. Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak tadi. Ada kendala apa tadi, Bun? Sudah aman sekarang? Kayaknya suaranya belum masuk ya, suara Bunda Hani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, selalu kadang-kadang ada hal-hal yang di luar daripada prediksi kita. Tadi saya kan pakai PC. Nah, PC-nya nggak tahu ngadat, nggak bisa ngelink ke Zoom. Jadi sekarang saya pakai laptop. Kira-kira ada masalah? Bisa mendengar dengan baik teman-teman semuanya? Mendengar. Bisa, Mbak, bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah ya, semuanya ada episodenya masing-masing. Baik, alhamdulillah hari ini kita akan membahas tentang nasihat dari Luqman. Kita akan membahas tentang nasihat dari Luqman. Yang nasihat yang ketiga dan keempat, ya, ada 8 nasihat dari Luqman dan kita akan membahas yang ketiga dan keempat. Baik, Rabbana Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, yang Maha Baik, lagi Maha Bijaksana, yang Maha Pemurah, Maha Memberi dan Maha Melindungi. Segala puji bagi Allah, Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalalikal karimi wa asimi sultanik wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hari ini kita bisa bertemu kembali setelah ada hal-hal yang tidak kita harapkan, tapi yang penting semuanya bisa baik-baik saja hari ini ya, meskipun agak terlambat. Baik. Hari ini kita akan membahas mulai dengan, silahkan Marina untuk diklik ya. Kita akan membahas ayat ke-14 ya. Ini adalah salah satu daripada nasihat dari Luqman kepada anaknya ya. Di sini Luqman menasihatkan bahwa sainal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin ya. Baik. Jadi bahwa saina dan kami mewasiatkan, kami memerintahkan ya kepada manusia ya biwalidaini ihsana, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan kemudian di sini disebutkan dan ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang makin lama makin lemah, bertambah lemah dengan kandungannya makin besar ya. Makin juga bertambah rasa kelemahan itu, rasa capek itu. Dan kemudian setelah dia lahir ya, wa fisaluhu fi amain. Setelah itu ibunya akan menyusuinya sampai dengan amain, sampai dengan 2 tahun. Dan kemudian anishkurli, maka hendaklah kamu bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu ya. Dan ilayyal masir, dan kepada aku nanti tempat kembali
Ya, jadi di sini di dalam ayat ini ya Allah memerintahkan kepada manusia untuk wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua untuk berbuat baik kepada mereka. Dan ini adalah satu nasihat yang duniawi yang besar, yang artinya duniawi yang besar. Karena yang nasihat pertama, apa nasihat Luqman yang pertama? Ada yang ingat nasihat Luqman yang pertama adalah bersyukur, ya bersyukur. Jadi bersyukur kepada Allah itu adalah hubungan kita kepada Allah, ya. Dan syukur adalah sesuatu yang sangat besar. Karena itulah Allah dan Luqman yang mempunyai hikmah, maka dia menjadikan ini nasihat yang pertama, ya bersyukur kepada Allah. Jadi antara ini hablum minallah, ya hubungan kita manusia dengan Allah. Kemudian yang kedua nasihat teman kedua adalah la tusyrik billah. Ya, janganlah syirik kepada Allah, jangan mempersekutukan Allah. Karena kenapa Allah tidak boleh dipersekutukan? Karena Allah itu nggak ada tandingannya. Jadi kalau dipersekutukan itu artinya menurunkan derajat Allah. Itu adalah makna daripada la tusyrik billah. Jadi setelah itu juga adalah hubungan manusia dengan Allah. Jadi janganlah engkau menduakan Allah, sedangkan Allah itu yang memberikan segalanya kepada manusia, yang memberikan semuanya dan semuanya, ya. Kalau kita mau bertambah keimanan kita, maka hendaklah kita banyak-banyak bertafakur tentang nikmat-nikmat Allah, karunia Allah yang diberikan kepada kita. Maka kalau kita sudah memahami itu semuanya, maka kita akan pada satu titik di mana kita berkata tidak bisa, ya tidak layak apabila Allah itu diduakan. Karena Allah diduakan itu artinya menurunkan derajat Allah, menaikkan sedikit derajat dari orang yang disembah, ya. Tapi kemudian menurunkan derajat Allah dengan sangat drastis, ya. Karena itulah makanya kenapa syirik kepada Allah itu tidak menjadi suatu dosa yang sangat besar, ya. Dulu saya juga bertanya-tanya, kenapa ya syirik itu sesuatu yang tidak disukai Allah, bahkan dosa yang tidak akan diampuni Allah, kecuali bertobat, ya, sebelum meninggal. Jadi ternyata, ya, kefahaman kita tentang la ilaha illallah itu terkait erat dengan pemahaman kita terhadap kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dikaitkan dengan yang pertama, yaitu tentang anishkur lillah, hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Itu adalah kunci daripada kita bisa memahami nasihat Luqman yang kedua, yaitu la tusyrik billah, janganlah menduakan Allah. Dulu saya juga nggak paham, kenapa sih syirik itu kok menjadi dosa yang besar, ya. Karena selama ini pemikiran yang ada di dalam diri saya saat itu adalah agama itu adalah mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu saja gitu. Tapi bagaimana syirik? Kenapa syirik Allah marah besar, ya? Karena ketika kita tidak tahu kehebatan Allah, tidak tahu kebesaran Allah, tidak tahu kebaikan Allah, ya, maka kita akan bingung dengan konsep dari la ilaha illallah itu. Tapi apabila kita faham, ya, betapa baiknya Allah, kita faham betapa Allah sudah memberikan kita banyak hal, kita faham dan merasakan bahwa Allah tuh menolong dalam semua episode kehidupan kita. Kalau kita faham, oh ya Allah mengijabah doa saya. Ya, kalau kita faham bahwa apapun yang kita kebaikan yang kita terima hari ini, baik berupa makanan, kesehatan, udara, kebahagiaan, itu semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau misalnya kita lagi bete pun, kalau kita bilang ya Allah bahagiakan hati aku, maka Allah akan datang dan membahagiakan hati kita, melapangkan urusan kita. Nah, ini pengetahuan tentang semuanya tentang Allah itu, tentang kebaikannya, semua asmaul husnanya, ya, tentang perbuatannya, itu yang akan menjadikan kita itu jadi sangat paham dan sangat sangat paham tentang konsep la ilaha illallah itu yang tidak boleh dilanggar. Karena begitu kita itu mengilahkan, ya, yang selain Allah, maka saat itulah kita itu
menurunkan derajat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sampai ke hal-hal yang paling kecil ya, yang paling kecil. Sedikit cerita saja, dulu saya pernah loh apa, saya pernah syirik dulu. Syiriknya tapi sama apa coba, sama kencur. Sama kencur, Bu, sama kencur ya. Suatu yang kecil tapi akhirnya saya memahami ya, bahwa saat itu saya sering sakit-sakitan, sering sakit tenggorokan dan yang menjadi obat yang terbaik waktu itu adalah kencur. Jadi saya menjadi sangat ngefans sama kencur itu dan kemudian suka promosi kencur ke sana sini ke teman-teman dan ternyata bahwa kalimat saya itu ada yang salah karena sebetulnya secara hakikat yang menyembuhkan ada Allah dan kencur itu diberikan ilham oleh Allah, ini loh kencur baik, maka kemudian bisa sembuh. Itu semuanya kan karena dari Allah juga gitu loh. Jadi akhirnya saya bertobat dan kemudian ya tetap makan kencur, tapi ya apa mengingatkan kembali bahwa kekaguman terhadap makhluk Allah yaitu yang namanya kencur itu ya menjadikan Allah tidak suka ya. Taunya nggak suka dari mana Mbak? Ya saya makan kencur nggak sembuh-sembuh. Sampai biasanya makan kencur 2 hari itu udah sembuh, sampai 5 hari saya nggak sembuh-sembuh. Ya akhirnya saya paham, oh ya saya memang harus, mencari alternatif lain untuk membersihkan diri saya, membersihkan hati saya gitu. Dan ya kemudian itulah salah satu episode ya sedikit sharing saya bahwa aplikasi dari la ilaha illallah itu sendiri itu sehari-hari ya, ketika kita kagum pada sesuatu yang sebetulnya harusnya kita lebih kagum pada penciptanya, ya saat itulah kita sebetulnya diuji tentang, la ilaha illallah kita. Baik, yang ini yang ketiga sekarang dan keempat. Yang ketiga adalah ini, yang ketiga adalah ayat ke-14 ini, ya. Jadi, ayat ke-14 ini kita diminta oleh Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ayat 4 untuk orang tua kita. Surat, apa namanya, ayat 14 ini secara general ya. Jadi ketika orang tua kita, siapapun orang tua kita, maka dalam ayat ini dikatakan wabil walidaini ihsana, harus berbuat baik kepada orang tua. Nanti di ayat 15 itu khusus ya untuk orang tuanya Eee, tidak sejalan secara akidah dengan kita, ya. Jadi, kalau yang pertama, berbuat baik itu kepada orang tua, ya, apapun kondisi orang tua kita, ya, eee, secara umum kita harus tetap, berbuat baik kepada orang tua. Dan ini diletakkan nomor 3, nasihat nomor 3 setelah, la tusyrik billah, gitu. Ini dalam, tafsir Al-Misbah disebutkan bahwa ini tuh sebetulnya apa namanya, menunjukkan ya betapa pentingnya peran orang tua, di menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah segala yang terbesar terkait dengan Allah yaitu la tusyrik billah itu, maka yang kedua itu adalah bil walidaini ihsana. Jadi yang nomor 1 dan 2 kepada Allah, yang pertama kali hubungan dengan manusia adalah terkait dengan orang tua, ya. Selanjutnya, oh Marinel sedang tidak bisa ini ya, sharing ya? Oke. Dan Marina udah share, masuk nggak ya? dalam surat, sebentar, kok saya nggak melihat. Teman-teman lihat nggak slide-nya Marina? Ini lagi mana pindahin? Berubah nggak teman-teman? Belum diklik Marina. Oke. Stop sharing bentar. Stop. Ya. Jadi apa namanya? Di sini disebutkan juga di dalam surat Al-Isra ya, ayat 23 disebutkan wawassa rabbikal ya, bahwa sesungguhnya Allah ya, bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan ya supaya kamu la la ta'budu illa iyahu dan janganlah engkau menyembah selain daripada Dia Allah dan wabil walidaini ihsana dan berbuat baiklah kepada orang tua. Jadi ini surat Al-Isra ayat 23 ini mensejajarkan antara menyembah kepada Allah ya kalimatullah tauhid dengan berbuat baik kepada orang tua. Jadi ini suatu hal yang harusnya bisa menjadi cerminan kita ya bahwa ini adalah sebaik-baik amal di dunia ini ya kepada
manusia itu adalah sebaik amal itu adalah berbuat baik kepada orang tua. Dan kalau kita merenungi tentang kebaikan orang tua kita kepada kita, maka itu sudah suatu jalan untuk kita bisa merenungi, mentafakuri kebaikan Allah kepada kita. Bagaimana ya ini Marina juga baru melahirkan yang kedua ya Marina ya, betul? Jadi kalau sudah punya putra ya, punya anak itu kita akan bisa merasakan ya betapa beratnya menjadi seorang ibu gitu ya. Ketika mengandung ya, udah makin 6 bulan ke atas itu, aduh rasanya tuh berat, pinggang sakit, nanti tidur itu ke kanan nggak enak, ke kiri nggak enak, tengadah nggak enak, tengkurap apa lagi. Jadi jadi kalau udah gitu tuh ya, dulu kan saya sempat juga takut melahirkan gitu ya. Tapi ketika sudah 8 bulan itu saya pengen cepet-cepet ngelahirin ya, karena memang sangat bahnan ala wahnin ya, memang sangat melelahkan sekali eh, apa namanya mengandung yang besar itu ya. Jadi yang disebut dengan wahnan adalah penderitaan ya, disebutkan selanjutnya yang disebut dengan wahnan itu adalah penderitaan, kelelahan ya ketika mengandung anak ya. Dan menurut Qatadah ini adalah kepayahan satu capek yang berlebihan. Memang orang mengandung itu cepat sekali capek, dan apalagi ketika melahirkan, katanya ada penelitian yang mengatakan ya bahwa seorang ambang batas rasa sakit yang bisa ditahan oleh seorang wanita itu lebih besar daripada ambang batas yang dapat ditahan oleh seorang laki-laki gitu. Jadi ketika melahirkan itu ya ujian rasa sakit yang masya Allah gitu. Dan belum tentu laki-laki bisa, setelah diukur secara medis, belum tentu seorang laki-laki itu sanggup untuk menjalani proses melahirkan, karena itu sesuatu yang sangat sakit ya. Baik, tapi ya kita alhamdulillah ya melahirkan itu mencuci dosa-dosa kita ya, dosa seorang ibu yang melahirkan anaknya dengan ikhlas itu, maka dia akan suci kembali. Baik. Kemudian wafisa luhu fi amain. Dan setelah itu, setelah melahirkan, maka masih ada lagi perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyusui anaknya itu selama 2 tahun fi amaini ya. Dan dalam surat Al-Baqarah slide selanjutnya disebutkan bahwa anjuran untuk menyusukan anak-anak selama 2 tahun secara penuh ya, bagi yang bisa menyelesaikan menyempurnakan masa penyusuannya. Nah, ini kemudian disebutkan, saya membahas sedikit tentang menyusui ya. Jadi ketika menyusui itu di dalam surat Al-Baqarah disebutkan di sini. Marina bisa slide selanjutnya. Jadi memang yang dianjurkan itu adalah selama 2 tahun ya, penuh ya untuk menyusui. Ya, dan kewajiban seorang ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada istri, ibu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi kita lihat apa arti ma'ruf itu apa ya. La yukalifullahu illa ma'asaha. Seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Dan janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya. Jadi maksudnya di dalam proses membesarkan anak itu ya, apabila terjadi satu hal yang menjadikan kesengsaraan, maka itu harus dihadapi ya, harus dapat dihadapi dan dikelola sedemikian rupa sehingga seorang ibu tidak menjadi menderita karena proses membesarkan anaknya, dan juga seorang ayah juga demikian juga ya. Nah, tapi bagaimana apabila kemudian tidak bisa ya 2 tahun menyusui itu karena satu dan lain hal, karena masalah kesehatan atau air susunya tidak bisa mengalir selama 2 tahun ya, atau hal-hal yang lain, misalnya ibunya sakit atau banyak hal, ada beberapa hal menjadikan seseorang tidak bisa
menyusui selama 2 tahun. Maka dalam hal ini diperbolehkan dan dengan ada permusyawaratan antara suami istri itu, maka tidak berdosa atas kedua orang tua apabila kemudian masa penyusuan itu diperpendek, bisa misalnya 6 bulan ya, atau jadi ini dalam surat Al-Ahqaf, wa hamaluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Jadi mengandungnya, seorang ibu mengandung dan menyapih sampai 30 bulan. Jadi artinya 30 bulan apa namanya? Masa menyusui itu bisa artinya hanya sekitar 6 bulan saja sudah diperbolehkan ya. Jadi kemudian salah ini kayaknya, salah tuh. 20 bulan atau 30 bulan ya. Oke, selanjutnya. Ada dalam surat Al-Baqarah disebutkan bahwa tentang terkait dengan ibu sesusuan. Jadi artinya kalau seorang ibu itu tidak bisa menyusui anaknya, atau bahkan sebuah tradisi ya di saat itu di zaman Rasulullah SAW juga tradisinya adalah anak-anak bayi itu disusui oleh orang lain di kampung ya, di desa yang udaranya lebih enak ya, dan disusui oleh ibu sesusuan ya. Di sini kalau Rasulullah SAW ada mempunyai seorang ibu susuan namanya Halimah Sa'diyah, dan apa namanya, itu diperbolehkan, dan dalam hal itu ini kayaknya slide sebelumnya Marina, dan dalam hal itu disyaratkan ya untuk juga salah satunya adalah dengan membayar sejumlah uang kepada orang yang menyusukan anaknya itu. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa kita lihat ya tentang terkait dengan nafkah ya, terkait dengan nafkah, bahkan seorang anak yang disusukan oleh ibu yang lain ya, itu pun ibu yang lain itu diberikan sejumlah uang ya. Apalagi seorang ibu ya, jadi karena itulah seorang istri itu harus diberikan nafkah, karena dia juga sudah melakukan hal yang besar, yang berat ya untuk dirinya, untuk melakukan proses penyusuan itu. Karena orang menyusui itu kan sampai malam, nggak susah tidur ya, maksudnya dia anak jam 1 bangun, jam 2 bangun, kadang jam 3 bangun ya, tergantung si anak itu mau bangun jam berapa, dan biasanya ibu ini menjadi kurang tidur gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah ini, berhenti Marina ya. Nah, karena itulah di dalam edukasi disebutkan ya, jerih payah ibu dan penderitaannya dalam mendidik dan mengasuh anaknya itu karena selalu berjaga juga aja sepanjang siang dan malamnya, berjaga untuk anaknya siang dan malamnya agar anak ini tidak sakit ya, selalu terpenuhi makanannya, air susunya. Karena itu disebutkan di dalam surat Al-Isra ya, wa qur rabbir irhamhuma kama rabbayani shaghira ya. Doa anak kepada orang tuanya adalah ya, wahai Rabbi, kasihanilah kedua orang tuaku, irhamhuma, dan sebagaimana mereka dulu mengasihani aku ketika kecil ya. Ketika saya dulu juga pernah, ibu saya sakit 9 tahun, ada di rumah saya 9 tahun gitu ya. Kalau misalkan beliau sampai misalnya sedang ke toilet malam hari beberapa kali ya, saya berpikir, ya Allah, ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dulu ya. Kalau dulu saya lebih sering lagi gitu. Malam dan tiap malam gitu seperti itu. Kalau ini ibu saya kan hanya ketika beliau sakit saja gitu ya. Jadi terbayang bagaimana kalau misalnya kita memang harus merawat ibu seorang, buat teman-teman yang masih mempunyai orang tua dan kemudian sedang nanti atau akan ya ada masanya, kemudian harus merawat kedua orang tuanya ya, sing sabar, sing diberikan keikhlasan ya, diberikan kesabaran. Dan salah satu kalau saya waktu itu adalah dengan mengingat-ingat bahwa apa yang saya lakukan itu
sangatlah kecil dibandingkan apa yang sudah ibu saya lakukan selama ini sampai saya menjadi dewasa. Jadi dengan demikian menjadi sangat ringan ya, karena ya nggak ada apa-apa kalau kita ngebales kebaikan ibu juga nggak akan terbalaskan kan, cinta anak sepanjang galah, cinta ibu tuh sepanjang jalan ya. Nah, baik setelah itu setelah diperintahkan untuk berbuat baik, maka anishkur ya li wali walidaik. Nah, ini juga jadi di sini setelah berbuat baik kepada orang tua, maka Allah berfirman, hendaklah kalian bersyukur gitu ya. Bersyukur kepada Allah ya. Jadi pertama bersyukur dulu kepada Allah, baru setelah itu kemudian kepada kedua orang tua. Jadi karena yang memberikan, ingatlah di sini Allah memberikan link gitu ya. Jadi gini, kalimat-kalimat Allah itu kadang-kadang kita tidak paham seluruhnya ya. Saya juga sama, saya juga kadang kalau melihat ada ayat Al-Qur'an, saya nggak paham apa ya maksudnya gitu kan. Ya di sini kan kita sedang berbicara tentang tentang berbuat baik kepada orang tua. Tapi kemudian kenapa tiba-tiba Allah masuk ke anishkurli, hendaklah kamu bersyukur kepada aku. Baru setelah itu kan harusnya tadi kan berbicara tentang Allah tentang orang tua. Terus kemudian akhirnya Allah masuk di sini di tengah-tengah kalimat ini anishkurli, bersyukur kepadaku gitu. Kira-kira kenapa ya seperti ini? Teman-teman ada yang bisa memberikan masukan ya, berbagi tentang kenapa harus kemudian dihubungkan dengan Allah. Kenapa tidak bersyukur saja berterima kasih saja kepada orang tua gitu. Kenapa di sini ada Allah yang harus pertama kali disyukuri, baru kemudian setelah itu bersyukur kepada kedua orang tua ya. Coba silahkan berbagi di kolom chat, nanti kita bisa sama-sama membahas ya. Iya, Bu Cucu bilang harus ingat kepada Allah. Iya, Bu, ingat kepada Allah. Terus hubungannya apa? Kenapa Allah dulu gitu loh? Kenapa nggak langsung ke orang tua aja gitu? Atau orang tua dulu baru kemudian Allah gitu? Kira-kira kenapa, Bu? Kalau saya melihatnya karena kita mendapatkan kalau saya ya, ini coba teman-teman boleh ya berbagi ya di kolom chat ya. Nah, karena orang tua adalah ciptaan Allah. Ya, kita punya orang tua itu karena Allah yang menciptakannya dan kita diberikan karunia dengan orang tua yang baik gitu, orang tua yang ya bisa memberikan air susunya kepada kita, mau merawat kita. Ya, ini adalah satu karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, karunia Allah. Jadi ada misalnya yang anak bayi yang tidak punya orang tua ya, jadi minumnya selalu botolan misalnya kayak gitu kan itu beda ya. Jadi kalau misalnya pertama bersyukur kepada Allah ya wayahna memang ada orang tua kita ya. Dan saya dulu waktu saya dulu pernah dalam satu episode kehidupan saya diminta untuk kuliah di luar negeri ya setelah SMA itu. Ketika saya jauh dari orang tua saat itulah saya mengatakan, waduh ibu saya baik banget ya, waduh ibu saya soleha banget ya, aduh ibu saya kok jadi selama jauh itu makin terlihat kebaikan-kebaikan ibu saya. Dan kemudian setelah itu ya bersyukur kepada Allah diberikan orang tua yang mau berjuang untuk anaknya. Diberikan orang tua yang mau membagi rezekinya untuk anak-anaknya. Karena ibu saya dulu janda ya. Jadi membagi rezeki, kemudian mau bersusah payah membesarkan kita dan mau bersabar untuk tingkah laku kita yang kadang-kadang nakal dan menyebalkan gitu ya. Dan itulah kita bersyukur kepada Allah diberikan karunia kedua orang tua ya. Karena ASI ini ada berbagi dari Ibu Dewi ya. Karena ASI pemberian Allah ada yang diberi Allah 3 bulan, ada 8 bulan, ada yang 2 tahun. Iya betul, iya Bu Dewi betul. Ya, saya juga waktu itu hanya bisa sampai 6 bulan ya. Setelah itu nggak ada lagi. Jadi anak nangis karena nggak ada isinya gitu ya. Ya, Masya Allah. Jadi ke ASI sendiri itu juga pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala.
dan kasih sayangnya lah yang menjadikan kita bisa memberikan air susu kepada anak kita. Baik, terima kasih atas berbaginya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Baik, selanjutnya untuk salat yang selanjutnya kita ya wa ilayyal masir ya wa ilayyal masir, dan ini dikembalikan lagi pada akhir ayat, dan kepada akulah al masir, tempat kembali itu. Jadi di sini apa namanya, ada hubungan gitu ya antara berbuat baik ya. Ini ada di dua ayat ini ya, ayat 14 dan 15 sama ya. Ayat 14 dan 15 sama. Jadi apa namanya, berbuat baik kepada orang tua itu kemudian dihubungkan dengan akhirat nanti ya, wa ilayyal masir. Dari apapun yang kamu kerjakan di dunia ini adalah nanti akan kembali kalian akan kembali kepadaku dan akan di wa unabbiuhum bima ta'malun, dan kemudian aku akan memberitakan kepada kamu sekalian tentang apa-apa yang kamu lakukan ketika di dunia ya. Baik, jadi sini ada dalam hadis dalam buku Ibnu Katsir disebutkan. Baik. Dalam Ibnu Katsir disebutkan bahwa ada sebuah cerita ya dari Mu'adz bin Jabal. Ya, Mu'adz bin Jabal ini diminta oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah ke suatu tempat, dan Mu'adz berkata, ya, dia berdiri dan kemudian memuji kepada Allah dan mengatakan, sesungguhnya aku adalah utusan Rasulullah SAW kepada kalian untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ani budullah, hendaklah kalian tuh menyembah kepada Allah. Menyembah hanya kepada Dia, karena Dialah yang menciptakan kalian, memberikan makan, memberikan nikmat, memberikan alam ini buat kita semua. Kemudian setelah itu memberikan keturunan, memberikan kekayaan. Jadi hendaklah kita menyembah Allah karena Dialah yang memberikan segalanya untuk kita. Yang kedua, ya, ini sama dengan nasihatnya ini ya, nasihatnya apa namanya, Luqman ya. Yang kedua, jangan la tusyrik billah. Janganlah mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Karena kehormatan kita kepada seseorang itu ya, sebaik-baik manusia itu, maka dia adalah ciptaan Allah. Jadi tidak layak ciptaan Allah itu disandingkan dengan Allah. Itu intinya seperti itu. Janganlah mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan yang ketiga, hendaklah kalian taat kepadaku, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan aku, Allah tidak, Nabi Muhammad tidak henti-hentinya menganjurkan kepada kalian untuk berbuat kebaikan. Jadi hendaklah kalian berbuat kebaikan. Hendaklah kalian berbuat kebaikan kapanpun itu, lakukan ya, lakukan dengan sebanyak mungkin. Semaksimal mungkin, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, selanjutnya ini Teh Marinya juga sedang bermasalah ya. Oke. Ini juga saya juga sedang, coba kita lihat dulu ya. Untuk filenya, ini filenya sedang tidak bisa dilihat. Oke. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya, baik, kita lanjutkan lagi kepada apa namanya, Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal. Oke. Jadi hendaklah yang ketiga, yang pertama adalah menyembah Allah, yang kedua jangan mempersekutukan, yang kedua taat kepada Nabi Muhammad SAW, dan
sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah, ya. Jadi ini adalah yang keempat adalah keimanan kita kepada hari akhir. Dan saat itulah, ya, kata Muaz bin Jabal, ada kalanya manusia itu ke surga dan ada kalanya ke neraka. Dan itulah tempat tinggal manusia yang kekal abadi karena tidak ada lagi kematian setelah hari akhirat itu. Ya, demikian Muaz bin Jabal, dia mencoba untuk mengingatkan kaum itu, ya. Kaum-kaum yang dimana dia diminta untuk berbagi untuk berdakwah itu. Baik, ini saya bisa nge-share nggak ya, teman-teman? Oh, bisa nih. Baik. Selanjutnya, oke. Baik, selanjutnya kita masuk kepada ayat yang ke-15, ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm, dan jika kedua orang tuamu. Jadi ini kasus di mana kedua orang tua itu tidak seiman dengan kita, ya. Bila ada, ini banyak kejadian ya, kalau sekarang di luar negeri kan banyak sekali orang-orang yang masuk jadi mu'alaf dan mereka orang tuanya masih belum paham tentang Islam. Nah, ini ayat ini menjadi ayat kojo gitu loh, ayat panduan, ya. Bagaimana kalau misalnya orang tua kita tidak seiman dengan kita, ya. Jadi kalau misalkan Allah berfirman kalau mereka memaksa untuk syirik kepada sesuatu, ya, yang malaisa laka bihi ilm, kalau diminta syirik pada sesuatu yang tidak ada ilmunya gitu. Jadi misalnya dibilang kalau zaman sekarang, Tuhan tuh nggak ada, ya, Tuhan tuh nggak ada, yang ada adalah kekuatan alam yang menjadikan kemudian manusia itu berkembang biak dan kemudian eh, kita mendapatkan segalanya itu karena alam yang memberi pada kita. Nah, misalnya begitu ya. Nah, ini kan nggak ada ilmunya, nggak ada hal apa yang mereka katakan itu kan hanya sebuah persangkaan, ya, sesuatu zon yang mereka sangkakan. Tapi sebetulnya ilmu yang jelas itu ya adalah dengan kita mempelajari Al-Quran dan bertafakur melihat bahwa tidak mungkin bahwa semuanya ini ada tanpa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untuk kita, maka saat itulah kemudian kita betul-betul bisa merasa bukan hanya beriman tapi juga yakin, ya, yakin bahwa apa yang kita imani itu adalah yang paling benar. Maka apabila mereka memaksa untuk kita untuk syirik, ya, kepada yang selain daripada Allah, maka fala tuti'huma, ya, jangan kalian mentaati mereka berdua. Wasohibahuma, dan adalah kalian tuh menjadikan mereka sohib, ya, menjadikan mereka dekat, ya, fid dunya. Jadi adalah kalian menjadikan mereka sahabat kalian, ya, di dunia ini, ya. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an diterjemahnya disebutkan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, ya. Ma'rufan, ya, dengan ma'ruf. Wattabi sabila man anaba ilayya summa ila marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka kemudian ikutilah, ya, wattabi, maka ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, dan sesungguhnya man anaba ilai, sesungguhnya summa ila marji'ukum, sesungguhnya kepadakulah tempat kamu akan kembali, maka aku akan wa'unabbi'ukum, aku akan memberitahukan kepadamu semua yang sudah kalian lakukan. Baik. Nah, kalau menurut Ibnu Katsir, ya, di sini disebutkan bahwa kalau ada kasus seperti ini ya kita dilarang untuk bisa mengikuti ajakan dari orang tua yang tidak sepaham secara akidah dengan mereka. Tapi
sikap kita yang tidak mengikuti mereka dalam hal akidah itu tidak boleh menjadi penghambat untuk berbuat baik kepada mereka selama fid dunya. Di sini ada bilang ya, fala tuti'huma fid dunya. Nanti kita lihat tabat-tabai akan mengupas tentang kata fid dunya itu sendiri. Ya, apa sih kenapa Allah bilang ada kata fid dunya? Ya, nanti kita lihat bahasanya seperti apa. Jadi intinya apa namanya? Ini yang harus kita kelola dengan baik antara tidak taat kepada akidah mereka, kemudian mereka marah kepada kita, mereka kesal kepada kita, tapi kita tetap bisa berbuat baik ya, karena itu memang perintahnya nanti sebenarnya seperti kontradiktif ya, antara kalau terjadi konflik seperti ini kan pasti konflik ya, pasti pasti ada kata-kata yang nggak enak, ada pendiaman atau penzaliman atau apapun ya. Tapi kita tetap diminta untuk berbuat baik pada orang tua. Dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang muda di luar sana ya, di Inggris, di Perancis tuh mulai banyak anak-anak muda yang masuk ke dalam agama Islam ya, karena mereka kan memang secara pemikiran mereka diperbolehkan ya, ya mereka bisa berpikir dari banyak sekali yang anak-anak SMA gitu ya masuk ke dalam agama Islam gitu. Tapi ini kalimat seperti ini selalu diajarkan bahwa apapun yang terjadi kalian tuh harus tetap berbuat baik kepada orang tua. Dan akhirnya beberapa di antara orang tua mereka juga menjadi luluh ya. Pada awal-awalnya mereka mengatakan aku nggak suka sama Islam gitu. Tapi kalau kamu masuk Islam, kamu sekarang tuh jadi lebih baik gitu, jadi anak yang lebih baik daripada yang dulu gitu. Aku senang sekali. Itu biasanya reaksi pertamanya gitu. Nah, setelah itu lama-lama ketika melihat anaknya eh, sangat apa ya, sangat sangat hormat kepada orang tuanya. Karena kalau akhirnya mereka masuk ke Islam, orang tua masuk Islam karena kebaikan dari akhlak dari anak-anaknya. Jadi memang di Barat sendiri karena tidak ada norma norma-norma sopan santun kepada orang tua itu nggak diajarkan ya, nggak diajarkan. Jadi pasti orang tua pada saat tua ingin ya anaknya tuh mengasihi mereka, tapi mereka anak-anak tuh tidak pernah diajarkan ya untuk bagaimana berbuat baik kepada orang tua, di sekolah juga tidak diajarkan ya. Jadi akhirnya banyak di antara mereka yang apa pada masa tuanya ditinggal anak-anaknya karena anak-anaknya memilih ya kehidupannya sendiri dan mereka menua sendiri ya, Masya Allah. Jadi eh, apa namanya ajaran Islam mengajarkan kepada kita untuk bagaimana berbuat baik kepada orang tua karena orang tua itu pasti ya menginginkan anaknya yang bisa memahami dirinya karena anak adalah darah dagingnya. Baik, selanjutnya kita lihat wasahibahuma ya. Sahib itu sahabat. Jadi hendaklah kalian bersahabat ya dengan kedua orang tua ya, dengan kedua orang tua dan fit dunia di dunia ini ma'rufan ya. Ma'rufan itu apa? Ma'rufan itu artinya adalah mencakup segala hal yang dinilai oleh masyarakat baik ya dan selama tidak bertentangan dengan kaidah Islam. Coba saya ingin kita saling berbagi lagi. Silakan berbagi di chat ya. Kalau dari definisi ini kata ma'rufan itu apa sih perbuatan yang disebut eh, amal ma'ruf gitu. Apa yang disebut dengan amal ma'ruf ya? Kan ada amal ma'ruf nahi mungkar. Amal ma'ruf artinya amal yang oleh masyarakat ditinjau masyarakat menganggapnya baik. Kan ada amal yang kayak misalnya gini, kita pergi ke masjid ya, ke masjid untuk sholat di masjid, maka buat orang yang non muslim mungkin itu tidak menganggap itu sesuatu yang baik ya. Maka itu tidak disebut dengan amal ma'ruf ya. Nah, tapi kalau 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 yang amal yang ma'ruf yang semua orang menyukainya itu disebut dengan amal ma'ruf. Sekarang kita akan mempertajam. Silakan di chat kira-kira apa yang disebut dengan contoh daripada amal yang ma'rufan. Ya.
Nah, saya kasih contoh aja satu ya, nanti coba dicat supaya kita makin pandai ini. Contoh senyum. Senyum itu adalah amalan yang ma'ruf. Kenapa? Karena senyum itu dengan senyum, semua orang suka kalau melihat kita senyum. Semua orang senang kalau kita melihat kalau melihat ada orang tersenyum. Nah, maka itu disebut dengan amalan yang ma'ruf gitu. Ya. Baik, contoh sekarang apa namanya seperti memakai apa namanya penutup wajah gitu atau cadar gitu kan. Ada yang menganggap itu bukan amal ma'ruf, ya amalan yang ma'rufan karena tidak semua orang menganggapnya itu adalah sesuatu yang 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 menyenangkan ya, sesuatu yang baik gitu loh. Tapi bisa juga dibuat amal ma'ruf kalau ada kajian yang menunjukkan gitu bahwa kalau itu dilakukan semua masyarakat akan mendapatkan kebaikannya. Itu bisa menjadi amalan yang ma'ruf. Ya baik. Sekarang saya ingin mempertajam lagi. Silahkan teman-teman kalau ada yang berbagi ya. Apa kira-kira amal ma'ruf? Contoh daripada amal yang ma'ruf. Oke. Silakan berbagi ya. Sambil berbagi saya mau terusin sedikit. Oh ini sudah ada yang berbagi Marina. Ini ada yang berbagi nih. Nah. Ya Bun, dari Menolong, bantu-membantu. ya. Ya. Nah, dari Teh Siti. Iya, Oh, Teh Teh Siti. Tini, mohon. Oh, Teh Tini. Apa kata Teh Tini? Menolong, membantu hal kecil atau lainnya. Ya, itu ma'ruf. Betul. Kemudian dari Teh Iis, berbagi makanan, harta atau sedekah, Betul, mengembalikan iya. barang yang dipinjam. Ya, betul. Mengembalikan barang yang dipinjam. Jadi ini Banyak ini nih. lucu nih mengembalikan barang yang dipinjam. Iya betul. Kadang-kadang kita juga suka lupa dengan barang yang kita pinjam ya, padahal harus dikembalikan ya. Oke, selanjutnya apa lagi Teh Marina? Dari Teh Tini lagi, janji ditempati, memberi hak. Ya, janji ditepati ya. Oh, Kalau ini Bu Cucu, mengajak ke kajian. Ayo. ya. Ayo, Sabtu ini sore. ini termasuk ma'ruf enggak? Kalau misalnya diajaknya sesama muslim ma'ruf ini, karena orang-orang muslim tahu apa namanya mengajak ke kajian itu sesuatu yang memang harusnya baik gitu loh. Tapi kalau ngajak kajian kepada orang non muslim gitu kan, ini bisa jadi bukan sesuatu yang ma'ruf ya. Karena tidak semua orang mengenal itu sebagai orang bisa tersinggung ya. Ah ya ke sesama muslim betul Bu. Iya, baik. Ya, jadi ini sempat juga ada seorang teman teman dari Jawa yang dia ke Lampung kalau nggak salah ya. Kemudian dia mengadakan ya dia aktif di masjid ya. Ikhwan ini bertanya sama saya ya, Bunda kalau misalnya kita eh, bulan puasa nih, kita bulan puasa, terus kemudian ada yang di sekitar masjid itu ada rumah yang dipakai buat mereka kajian mereka gitu ya. Ada apa istilahnya kebaktian, mereka ngadain kebaktian di rumah gitu, nyanyi-nyanyi dan sebagainya gitu. Kita gimana ya kita ini aja tuh gimana ya kita datengin, kita larang atau gimana ya Bunda katanya gitu. Saya bilang, ya dia mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Kita tiap hari tuh bikin telinga mereka penuh dengan ayat Al-Quran dan apa namanya dan azan dan sholat yang pakai speaker ya. Kan nggak harus di speaker ya kalau misalnya sholat itu ya kan sholat di dalam yang di speaker itu kan hanya azan tapi yang lain-lain itu harusnya tidak ya. Kayak misalnya kalau di sini kan juga ada yang suka baca Quran gitu ya pagi-pagi sekali gitu sebelum subuh gitu kan itu kan juga harus dilihat juga gitu karena kalau lingkungannya nggak semuanya muslim kita bikin orang ngegerundel gitu. Padahal itu bukan sesuatu yang maksudnya apa ya? Bukan sesuatu yang disunahkan di dalam agama. Yang di dalam agama kan azan, ya, hanya azan yang dikeluarkan itu kan. Iya, jadi apa namanya? Kemudian saya bilang, "Wah, begini aja, kalian udah pernah belum
ngasih makanan takjil sama mereka ya? Belum pernah. Nah, makanya daripada kalian nyuruh mereka nggak boleh kebaktian di rumah mereka, ya sekarang apa namanya, kirimlah mereka takjil. Kalau ada takjil dikirim gitu. Dia sempat surprise dengan ini saya gitu. Kok udah apa membela mereka, tapi bukan masalah bela membela. Kita tuh memang melakukan ajaran agama dengan melakukan amalan-amalan ma'ruf, amalan-amalan yang disukai oleh manusia gitu, bukan oleh orang Islam saja gitu. Baik, ini yang ada lagi dari Bu Filah nih, Marina nih. Iya, Bun. Menolong yang kesusahan. Iya, menolong yang kesusahan, yang sedang susah kita tolong. Iya, ini general. Jadi maksudnya orang non muslim pun kita tolong juga seneng gitu ya. Orang maling apa Mas? Orang pembohong gitu misalnya penipu kita tolong juga seneng gitu. Jadi ini yang disebut dengan amalan yang ma'rufan. Baik, saya pikir cukup ya kita sudah bisa memahaminya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi dan kita akan lanjutkan eh, kajian kita ya. Nah, ini adalah salah seorang penafsir ya bernama Tabatabai. Beliau mengatakan ya bahwa kalimat fid dunya fala tuti'huma fid dunya hendaklah kalian tidak taat kepada mereka dalam hal dunia. Jadi Allah berpesan artinya bahwa setiap orang menyertai ibu bapaknya dalam urusan-urusan keduniawian. Jadi kalau bapaknya misalnya tukang kayu, ya bantuin untuk mencari kayu untuk nafkah keluarga, ya. Kalau ibunya misalnya berjualan kue, ya bantulah kalau memang diperlukan, ya dibantu untuk bisa sama-sama kalau itu nafkah keluarga, ya. Atau kecuali kalau anaknya memang sudah punya yang lain, bahkan dia bilang, Bu, nggak usah jualan kue, Bapak nggak usah cari kayu, saya yang menafkahi. Nah, itu lebih baik lagi. Tapi intinya dalam urusan-urusan keduniaan kita tuh harus baik kepada orang tua, ya, sesuai dengan pergaulan yang dikenal semua orang. Jadi kita lemah lembut kepada mereka, ya, membantu mereka, misalnya susah berdiri dibantu, misalnya kayak gitu. Hal kecil gitu ya, tapi ini betul-betul sesuatu yang menjadikan mereka menjadi senang. Dan kemudian juga memperhatikan kondisi kedua orang tua dan memperlakukan mereka dengan tutur kata yang lemah lembut dan juga siap menolong dalam hal-hal yang sekecil apapun. Ya. Dan ini juga pernah terjadi oleh ada sebuah kisah dari Asma ya. Asma binti Abu Bakar yang beliau itu saat itu Asma itu adalah anak dari Abu Bakar dan istri Abu Bakar itu saat itu tuh belum muslim ya, belum muslim dan kemudian Asma sudah duluan dan kemudian satu ketika ibunya itu ingin apa namanya, ibunya datang ke rumahnya. Nah, saat itu Asma tuh bingung. Asma ini masih muda ya. Jadi dia bingung bagaimana. Kemudian dia bertanya, sempat dia keluar dulu ya, mencari Rasulullah SAW. Kemudian dia bertanya, bagaimana harusnya dia bersikap? Ini ibuku datang ke rumah nih, gitu kan. Ibuku datang ke rumah. Maka Rasulullah memberitakannya untuk tetap menjalin hubungan baik, ya, menerima hadiahnya dan memberi hadiah juga, mengunjungi kedua orang tuanya, ibunya juga menyambut kunjungannya. Jadi kalau ibunya datang ke rumah, ya dia harus diperlakukan sama dengan atau lebih baik dengan kalau ada tamu yang lain yang datang, sesama muslim yang datang gitu. Kalau sesama yang muslim datang diberikan hidangan ya kasih hidangan, sesama muslim datang, saudara muslim datang diberikan minum dikasih minum. Sesama muslim datang ke rumah kemudian kita bahagia, kita senang, kita menyambut mereka dengan tutur kata, dengan cerita yang baik, maka ibu ini juga layak untuk mendapatkan yang lebih baik dari itu gitu. Jadi apa namanya? Ini yang menjadi satu, kalau ya orang yang belum paham itu kayak kontradiktif. Kan dia musyrik, kan dia syirik. Kita nggak seakidah. Jadi karena dia musuh Allah, saya juga musuh dia. Belum tentu loh ya. Kalau urusannya hubungannya dengan Allah, ya hubungannya dengan Allah, dia dengan Allah. Hubungan kita sebagai sesama manusia adalah bersikap sebaik mungkin kepada sesama manusia. Itu.
Kecuali kalau misalnya dia memusuh kita, orang tua memusuhi kita, menyerang kita, maka kita balik menyerang mereka. Akan tetapi dalam hal ini kalau orang tua perkecualian, apakah mereka maksudnya tidak suka, terluka atau tidak suka dengan akidah yang akidah agama Islam, tapi kita tetap diminta untuk berbuat baik kepada mereka. Itu bedanya. Baik, selanjutnya. Mohon izin Bunda untuk mengingatkan saat Oh ini ya, sudah jam oh iya 5.26. maaf sedikit lagi. Ya dikit lagi. Jadi jadi summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi memang diingatkan kembali gitu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa semuanya itu akan kembali kepada Allah, dan saat itu unabbi'ukum, aku akan berikan tahukan kepada kalian semua apa yang kalian lakukan ketika di dunia. Jadi di sini Tabatabai mengatakan bahwa kata ad-dunya di dalam ayat ini mengandung arti satu, menggauli orang tua yang musyrik hanyalah dalam urusan dunia. Dan itu dalam urusan dunia adalah urusan yang baik-baik saja, ya urusan dunia ya, keduniaan. Jadi kalau misalkan mereka pergi ke tempat ibadah yang mereka, ya kita tidak mengikuti mereka. Yang kedua, tugas berbakti kepada orang itu sementara, ya tugas berbakti kepada orang tua itu sementara. Nanti hidup ini adalah sementara, dunia. Jadi nanti juga akan berakhir. Jadi lakukan itu dengan sebaik-baiknya karena ini juga termasuk daripada amal soleh. Yang ketiga, kata dunia itu dihubungkan, ya dunia itu dihadapkan atau dihubungkan dengan kata kembali kepada Allah. Artinya amal ini amal kita ini adalah amal yang akan berdampak di akhirat nanti, dan Allah mengingatkan bahwa dunia dan akhirat itu adalah satu paket, ya. Kita ngomong dunia itu adalah akibatnya nanti di akhirat nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Ada satu slide lagi tapi mungkin kita bisa kita isi dengan sesi tanya jawab. Apabila ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, silahkan saya kembalikan kepada Marina. Baik, teman-teman semua, jika ada pertanyaan boleh di-share, ditulis, boleh raise hand atau mengetik di kolom chat. Tapi mengingatkan waktunya tinggal 2 menit lagi sih, Bunda. Bagaimana ya? Ya, maaf ini tadi kan sempat ini juga ya. Sempat ada masalah dengan komputer saya sehingga kita sempat mulainya juga terlambat ya. Ya, baik. Tapi nggak apa-apa, Bunda, kita berikan waktu aja pada teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan Marina, atau mau ditambahkan atau dikomentari. raise hand virtual. Boleh Marina, mau tanya? Iya. Boleh Jadi apa? intinya itu sama orang tua, apapun sikap orang tua, baik atau buruk, intinya harus menghormati orang tua ya, harus berbuat Iya, baik. betul. Tapi misalnya kadang ada nih orang tua tuh susah banget dikasih tahunya, kan terpancing nih emosi gitu ya. Iya. Pengen suaranya tuh agak tinggi sedikit gitu. Iya. Itu juga nggak boleh ya, Bun? Nggak boleh. Wala ufin lakum, janganlah berkata uf. Ini nggak mudah loh. Saya nggak mudah ya. Ya alhamdulillah saya sendiri mempunyai seorang ibu yang solehah, yang masya Allah ya. Pokoknya saya bersyukur punya seorang ibu seperti ibu saya yang sangat memahami ya anak-anaknya. Tapi saya lihat ada saudara yang mempunyai ibu yang sulit banget ya. Kita ajak bicara aja sulit. Maksudnya dalam arti sulit tuh, beliau tuh suka bicara terus gak pernah berhenti. Kita ngomong apa aja juga nanti dia balik lagi ngomong yang dia mau. Ya, dia nggak pernah ngedengerin kita. Ya, saya melihat seperti ini, masya Allah ya. Saya yang bukan anaknya aja juga mendengarkan beliau bicara aja, aduh susah banget gitu kan. Tapi ini anaknya apalagi ya, harus sabar, super sabar. Nah sekarang bagaimana triknya? Masalahnya kan kita kadang-kadang suka emosi juga, betul Marina ya. Kadang gitu keluarlah sesuatu gitu. Cobalah setelah keluar sesuatu itu ya, kita meminta maaf. Kita meminta maaf kepada beliau, kita cium tangannya, aduh maaf ya Ma,
tadi lagi agak pusing tuh, punya mungkin kata-katanya nggak enak ya tadi ya, punten 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 punten, nah gitu ya. Atau kalau enggak, ya kita kita bahagiakan mereka, ya kasih hadiah, ya kasih hadiah. Saya dulu paling bahagia ketika diberikan hadiah bunga oleh anak saya, Alia Sofia, nggak datang ya hari ini. Alia Sofia ngasih bunga sama saya. Saya senang sekali gitu karena ya kalau di Indonesia memang jarang ya orang ngasih bunga. Tapi saya senang sekali diberikan bunga. Jadi berikanlah hadiah, hadiah apa aja gitu. Hadiah tuh tidak selalunya harus mahal ya, tapi bisa jadi setangkai bunga mawar yang harganya 20.000 itu udah menjadikan beliau sangat bahagia gitu. Jadi kita harus banyak-banyak ya minta maaf karena apapun juga kita juga banyak kelemahan lah ya, kita banyak emosi gitu kan. Kan mama dengan 2 anak kan ya dengan satu suami, suami satu ya nak ya. Heeh. Kan ada emosi pasti ada lah gitu. Jadi kita minta maaf, kita berikan hadiah ya. Atau ada makanan kesukaan beliau, makanan jadul yang kesukaan beliau misalnya ya berikan gitu atau kirim kabar ya. Tanya kabar gitu ya. Tapi ya pada intinya apapun kita tetap berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Begitu. Banyak istighfar, Bunda. Istighfar dan minta maaf langsung ke beliau. Minta maaf langsung ke beliau. Berikan beliau something lah, gift gitu. Kita minta maaf juga besar sekali buat orang tua kita. Baik, terima kasih nih ada Ibu Dewi yang sudah on cam ya, Ibu Vila ya sudah on cam. Terima kasih Ibu Vila. Kemudian Teh Tini, ya Teh Marina, ya yang sudah on cam. Saya juga senang loh melihat yang teman-teman on cam ya, karena bagi aja kita nggak selalu ketemu di online, di offline, tapi di online kita bisa bertatap muka. Oke, ada lagi mau ditambahkan? Silakan. Silakan Marina. Baik, teman-teman. Mungkin karena waktunya juga sudah habis ya, Bunda. Iya. Tapi kita kasih satu kesempatan aja nih ya. Ya, boleh-boleh. Yang mau sharing atau kasih tanggapan, bertanya. Iya. Ibu Vila ada yang mau disampaikan? Ibu Vila ini rajin sekali menghafal Al-Qur'annya. Senang saya mendengarnya. Terima kasih. Iya. Mungkin Bu Vila ini sedikit bicara tapi banyak menghafal. Ya. Senang sekali ya sedikit bicara tapi banyak menghafal. Aduh, Masya Allah ya. Semoga kita semua juga bisa meniru dari teman-teman kita di sini ya. Ya. Segala sesuatunya kalau kita tuh bergaul dengan orang-orang yang solehah itu soleh-solehah itu pasti aja ada yang bisa kita petik yang bikin kita tuh menambah semangat kita ya, menambah semangat kita untuk bisa beramal dan juga berinteraksi dengan Al-Quran lebih baik lagi. Oke, mungkin itu dulu untuk hari ini. Kalau tidak ada yang ditambahkan, terima kasih sekali atas kehadirannya teman-teman. Nanti kita akan bertemu insya Allah di minggu depan ya dengan nasihat yang berapa yang minggu depan? Yang kelima ya, nasihat yang kelima dari Luqmanul Hakim kepada anaknya. Baik, saya undur dulu. Saya silakan kembalikan kepada Ibu moderator kita, Teh Marina. Silakan Teh. Baik, Bunda. Terima kasih banyak. Masya Allah, materinya. Masya Allah bermanfaat sekali ya mengenai wali-walidain, mengenai menghormati orang tua. Ya, memang namanya orang tua itu memberikan orang satu-satunya orang yang sangat cinta sama anaknya, yang tulus, cintanya itu tulus. Jadi ya sebagai anak nggak ada kata lain, pokoknya harus hormat apapun kesalahannya, apapun ya, kalau kebaikannya udah pasti ya, kalau kesalahannya kadang kesalahan menjadi lebih besar daripada kebaikannya. Aduh, jangan, berarti nggak boleh ya Bun, intinya harus
menghormati dan menghormati. Baik Bunda, alhamdulillah sampai ketemu lagi nanti di kajian berikutnya. Kalau gitu karena waktu juga sudah habis, ya Marina mengucapkan terima kasih kepada Bunda Hani dan seluruh peserta atas partisipasinya sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dan saat ini acara kita tutup dulu ya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, dan beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi di kajian minggu depan. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bunda Hani baru muncul. Terima kasih Bunda Hani, Teh Tini, Teh Marina, alhamdulillah jazakallahu khairan. Ya, Wa iya Ki. sampai ketemu lagi. Teh Tini. Iya, senang banget hadir kembali Teh Marina. Iya, Teh Eka. Oh, Teh Eka nih kita lagi satu pulau ya. Iya. Jazakumullah khairan katsira. Sama-sama Teh Popon. Teh Marina, Mbak Hani, izin live. Ya, silahkan. Iya, mangga. Nuhun Bu pisan. Nani di mana ini? Jakarta. Oh, Jakarta. Sekarang Bu Nani banyaknya di Jakarta ya. Iya, udah pindah Jakarta. Iya, Di betul. Jakarta. Anak-anak Jakarta semua. Iya. Makanya Zoom-nya jangan hilang ya Bu Nani ya, betul nggak? Iya, makanya. Ya, Aduh, kangen banget sama Bu Nani. ada ya Zoom. Allah. Jadi ya, bisa ini ikut terus. Alhamdulillah. Bu Alhamdulillah. Nani jadi pengen mititi. Iya. Gimana ya? Marina di Lampung, Teh Tini Iya. di Bandung. Jadi ketemunya di mana? Jakarta mau makan titik-titik. Iya. Ya, terima kasih banyak Bu Widya, Bu Yati, Teh Popon, Teh Yanti. Nih, Teh Marina gelis. Sampai Solehah. ketemu lagi. Teh Popon gelis. Untuk jawab Bu Yanti, sama-sama.